Polisi gagalkan pengiriman 53 tenaga kerja Indonesia ilegal. Fahrizal bantah terima suap proyek 14 miliar rupiah. Warga akan terus tuntut tanah ke PT Bangun Nusa Indah Lampung. Tabik pun! Selain 3 informasi pilihan tadi, Kompas Lampung kali ini juga akan menghadirkan diskusi publik yang membahas tentang tantangan bisnis televisi berjaringan lokal. Jadi pastikan Anda tetap bersama Kompas Lampung selama 30 menit ke depan bersama saya Cindy Tania. Kita jelang Kompas Lampung selengkapnya. Kita ke informasi pertama, Saudara. Subdit 4 Remaja, Anak dan Wanita, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung menggagalkan upaya pengiriman 53 orang calon tenaga kerja wanita. Mereka rencananya akan dipekerjakan di Malaysia, Singapura, dan Hong Kong. 53 orang calon TKW dari luar daerah Provinsi Lampung ini rencananya akan dikirim ke negara tujuan secara ilegal. Mereka berasal dari Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Upaya pengiriman ke-53 calon TKW ilegal ini digagalkan di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Mereka akan diberangkatkan melalui jalur darat menggunakan mobil dan kapal laut melalui Pontianak, Kalimantan Timur dengan tujuan Malaysia, Singapura, dan Taiwan. Para calon TKW ilegal ini menggunakan dokumen berupa paspor yang direkayasa oleh pengurus perjalanan dengan alasan jalan-jalan ke luar negeri. Padahal faktanya, mereka akan bekerja di luar negeri. Dari hasil pemeriksaan, para calon TKW ilegal ini membuat paspor di Bandar Lampung karena pembuatan paspor di Jakarta dan tempat asal mereka sulit, harus melalui prosedur yang berlaku. Sedangkan di Bandar Lampung untuk membuat sebuah paspor lebih mudah melalui Biro Jasa berinisial WN, warga Bandar Lampung yang kini telah ditangkap petugas Polda Lampung. Pihak kepolisian menduga sindikat pengiriman TKW ilegal tersebut sudah terorganisir. Saat ini polisi baru menangkap 1 orang tersangka berinisial WN selaku pemilik biro jasa pembuatan paspor berinisial WN. Hari ini kami dari Subdit 4 di Treskrim Polda Lampung telah melakukan penindakan. Ya, dalam hal ini adalah terhadap dugaan calon korban trafficking. Kenapa demikian? Karena seluruhnya yang berada di belakang saya, kurang lebih sekitar 53 orang, itu merupakan calon TKI atau tenaga kerja yang akan berangkat ke luar negeri. Adapun mereka prosesnya sampai ke sini dengan dokumen yang tidak sesuai dengan ketentuan. Tersangka WN saat ini masih dalam pemeriksaan petugas Subdit 4 Renakta Ditkrimum Polda Lampung dan polisi masih mengembangkan kasus pengiriman TKW ilegal tersebut. Partomi Oktora, Kompas TV, Lampung. Selain menggagalkan upaya pengiriman calon TKW ilegal, Polda Lampung juga menerima penyerahan seorang TKW ilegal asal Waikanan dari Konsulat Jenderal RI di Malaysia. TKW bernama Juleha tersebut berhasil kabur dari rumah majikannya di Malaysia karena mendapatkan penindasan. TKW asal Lampung tersebut bernama Juleha. Ia menuturkan selama bekerja 11 bulan sebagai pekerja rumah tangga pada seorang majikan, dirinya diperlakukan tidak manusiawi oleh sang majikan. Ia sering dipukul dan hanya diberikan waktu tidur 1 jam. Selain itu, dirinya juga tidak menerima gaji dari sang majikan sehingga ia tidak bisa mengirimkan uang untuk keluarganya di Lampung. Ya, di mahkamah itu sidangnya itu ya sidang pertama, sidang kedua. Menang. Terus hak kamu dikasih nggak setelah di sidang? Alhamdulillah hak saya dikasih. Kalau kamu pulang? Iya. Berapa bang? Sekitar 20-an lah, kalau saya kan baru 11 bulan kalau kawan saya yang lain. Majikannya ditahan nggak? Ringgit apa rupiah? Iya. Majikannya ditahan nggak? Majikan saya masih sidang, saya pulang pun masih sidang dengan kerajaan sana lah. Betul sampai Oktober bulan tanggal 4 nanti, tapi
saya dengar-dengar sih ada kena hukum, kurang tahu juga. Saya sudah balik ke Indonesia. Kami selepas sidang, saya sebagai saksi orang ya saya harus selesai sidang. Saya pulang ke Indonesia. Banyaknya warga Indonesia yang berjuang untuk bekerja di luar negeri dengan cara ilegal pun terus dicari. Permasalahan ini harusnya segera dicermati pemerintah. Para pahlawan devisa ini akan terus menjadi masalah besar melihat banyak juga yang pulang tinggal nama. Partomi Oktora, Kompas TV, Lampung. Akhirnya 53 orang calon tenaga kerja wanita ilegal yang rencananya akan dipekerjakan di Malaysia, Singapura, dan Hong Kong dipulangkan. Mereka dipulangkan melalui jalan darat dengan 5 kendaraan menuju Jakarta. 53 orang calon TKW ilegal dari luar daerah Provinsi Lampung ini Senin petang langsung dipulangkan ke tempat asalnya oleh Subdit 4 Remaja, Anak dan Wanita, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung. Di antara mereka ada yang masih sangat muda dan sebagian berumur nyaris setengah abad. Mereka berasal dari Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Mereka sangat senang setelah 6 hari diamankan petugas Polda Lampung dan diperiksa identitasnya juga menjadi saksi korban atas penipuan yang dilakukan sponsornya yang ternyata ilegal. Sebelumnya, 53 calon TKW ilegal ini berhasil digagalkan di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan yang akan diberangkatkan melalui jalur darat menggunakan mobil dan kapal laut yang melalui Pontianak, Kalimantan Timur dengan tujuan Malaysia, Singapura, dan Taiwan. Para calon TKW ilegal ini menggunakan dokumen berupa paspor yang direkayasa oleh pengurus perjalanan dengan alasan jalan-jalan ke luar negeri. Padahal faktanya mereka akan bekerja di luar negeri. ...53 calon TKI ilegal dibagi 5 kelompok dengan menggunakan mobil travel menuju Jakarta dan akan disambut keluarganya masing-masing. Banyaknya warga Indonesia yang berjuang untuk bekerja di luar negeri dengan cara ilegal pun ternyata masih diminati. Permasalahan ini harusnya segera dicermati pemerintah. Para pahlawan devisa ini akan terus menjadi masalah besar, melihat banyak juga yang pulang tinggal nama. Partomi Oktora, Kompas TV, Lampung. Dalam pengungkapan pengiriman 53 TKW ilegal di Lampung, Subdit 4 Remaja, Anak dan Wanita, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung menetapkan 1 tersangka. Ia berperan membuat paspor yang merupakan rekanan imigrasi Lampung. Tersangka WN pemilik biro jasa pembuatan paspor bagi TKW ilegal saat ini masih dalam pemeriksaan petugas Subdit 4 Renakta, Ditkrimum Polda Lampung. Polisi masih mengembangkan kasus pengiriman TKW ilegal tersebut. WN yang merupakan rekanan pembuatan paspor di kantor imigrasi Lampung berperan membuat paspor yang diminta sponsor TKW ilegal di Jakarta. Dalam kasus ini, 53 TKW ilegal dibuatkan paspor untuk berlibur ke luar negeri. Setelah itu, para TKW dipulangkan kembali ke sponsor, lalu langsung diberangkatkan ke luar negeri.
Tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru yang diperankan oknum imigrasi. Nyatanya, tersangka WN sudah menjalani bisnisnya ini selama 1 tahun lebih, merekayasa paspor tersebut. Partomi Oktora, Kompas TV, Lampung. Saudara, ada baiknya Anda mengetahui pula bagaimana kondisi cuaca beberapa hari ke depan. Berikut perakiraan cuaca menurut pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Lampung. Fahrizal Badri Zaini bantah terima dana fee proyek senilai 14 miliar rupiah. Simak informasinya usai jeda berikut ini.